saja materi yang saya nanti akan sampaikan. Di antara Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan materi tersebut. Apalagi kita ketahui bahwa di 18 kota ini ada beberapa yang telah mengikuti pendidikan profesi guru dan telah selesai. Tetapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya belajar itu adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan hal yang sama. Jadi kalau cuma satu kali saja materinya kita menyimak, itu bukan belajar namanya. Tapi kalau kita ulang-ulangi, akan menjadi sebuah kata belajar. Mudah kita pahami dan mudah kita ingat. Tentunya ini juga relevan, ya, sangat relevan sekali dengan kata bijak dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sebagai berikut, ya. Ya, jadi kata belajar itu relevan sekali dengan kata bijak yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan darinya kebodohan. Artinya apa? Belajar itu memang melelahkan, butuh waktu, butuh tenaga. Tetapi ketika kita dalam sebuah kebodohan, maka kita harus sanggup menahan dengan sebuah kebodohan itu. Jadi sebenarnya kalau kita dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya menyesatkan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Penggerak yang saya ikuti sebenarnya sasaran utamanya yaitu ada dua, yaitu Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Merdeka Belajar yang dimaksud di sini bagaimana guru menciptakan suatu kemerdekaan bagi anak-anak tanpa tekanan, tanpa intimidasi dari guru itu sendiri. Ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa nilai yang diharapkan, ya, dimiliki oleh murid itu sendiri. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, bergotong royong, kebinekaan global, kreatif. Ya, inilah nilai-nilai yang perlu ada dalam diri anak itu sendiri. Tapi guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tanpa tekanan, sehingga betul-betul murid di sini merdeka dalam belajar. Ya, inilah beberapa materi yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Ya, jadi materi pertama yang saya dapatkan adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi. Oke. Ya, jadi inilah materi yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Materi apa saja? Yang pertama ada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini saya singkat saja ini, KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Mari kita memahami seperti apa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ketahui siapa Ki Hajar Dewantara itu. Ada yang bisa mungkin yang tahu beliau itu? Iya, betul sekali, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau ini adalah Menteri Pendidikan yang pertama. Jadi satu-satunya tokoh, ya, selain Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika yang mendirikan sekolah di zaman penjajahan Belanda, itu adalah Ki Hajar Dewantara. Tapi dalam
sekolah yang dibentuk waktu itu namanya taman siswa. Ya, sangat berisiko sekali. Ya, sampai beliau diasingkan ke daerah luar. Ya, karena memang pada waktu itu pihak penjajah atau Belanda itu sendiri hanya memberikan kesempatan kepada golongan-golongan bangsawan saja untuk memperoleh pendidikan. Nah, tapi dalam prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menciptakan rasa adil. Nah, maka dibukalah pendidikan itu untuk pribumi. Namun apa yang dilakukan Bapak Ki Hajar Dewantara sangat bertentangan dengan pihak penjajah itu sendiri. Salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal sekali, yaitu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi tugas guru itu adalah menuntun segala kodrat yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud bahwa setiap anak itu punya potensi, punya bakat yang dimiliki sejak lahir. Ya, selama ini di mindset kita menganggap bahwa anak itu adalah kertas kosong. Ya, adalah kertas kosong yang istilahnya semaunya guru mengisi kertas itu. Ya, tanpa melihat apa yang menjadi keinginan anak itu sendiri. Jadi ibarat petani, ketika dia menabur benih di atas tanah, benihnya itu adalah benih jagung. Si petani ini tidak boleh mengharapkan yang tumbuh adalah padi. Ya, biarkan anak tumbuh kembangnya itu sesuai bakat dan minatnya. Ya, guru hanya memelihara bagaimana tanaman itu tumbuh subur dan berbunga dan berbuah. Nah, itu. Nah, dalam menuntun anak ini sesuai bakat dan minatnya juga tentunya punya kendala tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Kendalanya apa ya? Tergantung bagaimana Bapak Ibu sekalian ini mampu memanage waktu dengan baik. Karena selain itu tentu saja banyak pekerjaan juga yang harus diselesaikan. Ketika kita menuntun anak atau murid itu sendiri, maka yang perlu dimiliki seorang guru itu adalah keteladanan itu sendiri. Iya, jangan kita mengharapkan murid itu disiplin tanpa menjadikan diri kita ini disiplin. Ya, kita ini adalah cermin. Kita ini adalah cermin, maka jadilah kita cermin yang utuh, jangan menjadi cermin yang retak. Ya, hal ini relevan sekali dengan motto Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ngarso Suntulodo Imatyo Mangungkarso Tuturi Handayani. Ngarso Suntulodo artinya dari depan guru menjadi teladan yang digugah dan ditiru. Iya, yang digugah yang ditiru. Pokoknya apa yang dilihat anak itu akan direkam, akan diikuti. Jika kita sama dengan di rumah. Ya, ketika kita misalnya bertengkar di hadapannya istri kita, ya pasti akan terekam di memorinya anak nanti ke depannya. Memang pada saat itu tidak terjadi, tapi jangka panjang. Ya, jangka panjang. Jadi pendidikan itu kita berbicara mengenai jangka panjang. Kemudian Imatyo Mangungkarso, bagaimana seorang guru di tengah-tengah dia mampu memprakarsai, mampu mengajar siswa itu menjadi siswa yang inovatif. Ya, kemudian Tuturi Handayani. Nah, inilah Tuturi Handayani, bagaimana seorang guru mampu memberikan dorongan, mampu memberikan motivasi kepada siswa. Ya, jadi ketika siswa misalnya tidak semangat, tentu saja posisi guru di sini memainkan posisinya yaitu memberikan spirit, memberikan motivasi. Ya, motivasi yang kita ketahui itu ada dua, ada yang ekstern, ada yang intern. Internnya dimiliki oleh diri sendiri anak itu, tetapi eksternnya adalah faktor di luar anak. Ya, ini.
Dan Tuturi Handayani ini juga sebagai slogan pendidikan, jadikan slogan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekali lagi setiap anak itu punya bakat tersendiri. Tugas guru mengembangkan bakat dan minat murid itu sendiri. Nah, tentunya dalam menjalankan tugas kita sebagai guru ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi saya tidak berbicara guru penggerak ini karena persoalan nama saja. Ya, bukan berarti saya mengikuti guru penggerak, ya saya juga wajib memiliki nilai tersebut, tapi guru-guru yang lain juga wajib. Iya. Karena ini adalah memang kewajiban harus memiliki nilai tersebut. Yang pertama, nilai yang harus dimiliki seorang guru yaitu mandiri. Ya, mandiri dalam artian mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian reflektif. Reflektif yang dimaksud seorang guru ketika bekerja, tentu saja dia mampu merefleksikan dirinya. Ya, setiap kali kita mengajar di dalam kelas itu, tentu saja kadang-kadang kita merenung apa yang terjadi, kejadian apa yang terjadi di dalam kelas atau kejadian apa yang terjadi di sekolah. Itu harus kita mampu memiliki nilai yang seperti itu, yang memikirkan, ada rasa risau. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini adalah menciptakan sebuah bentuk kerjasama antara rekan-rekan guru, karena kita ketahui posisi manusia sebenarnya itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, atau ada mungkin manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya kira tidak bisa. Karena kemampuan manusia itu sebenarnya terbatas. Mungkin saja kelebihan yang saya miliki ada yang tidak kumiliki dimiliki orang lain. Begitupun sebaliknya. Saya kemarin sambil merenung ya, menganggap bahwa selama ini anak ABK itu dia tidak punya potensi. Tetapi ketika saya melihat kemarin kejadiannya dia memanjat kelapa, dalam pemikiran saya terbesit, ternyata dia juga punya kelebihan yang saya tidak miliki. Iya, kelebihan yang saya tidak miliki. Selanjutnya, berpihak kepada murid. Maaf ya, saya langkai tadi. Inovatif. Jadi inovatif yang dimaksud di sini seorang guru harus mampu memecahkan masalah. Kita ketahui bahwa di masa pandemi ini ya memaksa kita untuk berinovatif karena keadaan. Apa buktinya? Rata-rata guru sebagian ya membuat media pembelajaran, walaupun dia sebelumnya tidak tahu, karena dilakukan secara daring. Ada motivasi untuk berbuat. Iya, kalau tidak demikian, ya akan susah sendiri bagaimana menyampaikan materi. Ya, ini inovatif itu harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, agar supaya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Iya. Biasanya kalau kita makan biasa di rumah itu tempe terus, kita bosan ya? Bosan biasa, Bu? Ya, bosan. Atau kita ganti tempe lagi, makanan yang paling enak, daging. Apakah bosan kalau setiap hari? Bosan. Begitu juga kalau di dalam kelas. Ketika metode atau model yang kita terapkan kepada anak itu terus akan jenuh. Sama di masa pandemi ini, saya juga mengalami seperti itu. Ya, di semester yang lalu saya buat video pembelajaran, tapi malah jenuh juga siswa. Saya ubah lagi. Ya, kemudian saya ubah lagi. Ya, pokoknya kita cari bagaimana lah caranya supaya siswa itu tidak jenuh dalam belajar. Itulah kata inovatif. Iya, inovatif. Kemudian berpihak kepada murid. Apakah selama pembelajaran yang kita lakukan ini berpihak tidak kepada murid? Ya, ini pertanyaan yang dijawab oleh diri kita sendiri ya. Berpihak kepada murid ya, yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru itu
betul-betul ketika dia melayani murid itu betul-betul dia menuntut, tidak memaksakan dan tidak mengedepankan yang namanya hukuman, mengancam. Nah itu. Kemudian selain nilai itu, ketika nilai itu sudah dimiliki tadi, yang mandiri, relektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid, selanjutnya guru memainkan peran. Apa peran kita sebagai guru? Peran kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran. Peran kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin bagi murid. Ya, selain pemimpin bagi murid, guru juga nanti persiapkan akan menjadi pemimpin bagi guru yang lain, dalam artian kepala sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian peran guru yang lain yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Ya, komunitas yang dimaksud adalah kelompok belajar. Ya, saling menggerakkan, bukan satu orang, tapi dalam artian kita saling menyadari, saling bekerja sama, mendirikan suatu komunitas praktisi. Komunitas praktisi inilah yang rencana sedang mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, bagaimana kalau di sekolah kita punya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah semacam istilahnya KKG, tapi dia KKG kecil. Ya, lebih dia menyangkut kepada persoalan bukan hanya di kelas tapi di sekolah juga. Ya, ini. Cuma siapa yang membawakan materi, ya kita sendiri secara bergantian. Ataukah memang kalau materinya tidak kita kuasai, boleh kita undang pemateri yang lain. Gitu. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, inilah menjadi coach. Jadi sama sekarang ini posisi saya, segala sesuatu yang kita lakukan itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terbiasa menjadi terbiasa. Semua butuh awal. Ya, mungkin saja pada saat saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian membawakan materi, mungkin saja ada ketidaksempurnaan saya. Tapi lambat laun ketika saya mencoba, ya insya Allah titik kesempurnaan itu akan tercapai nanti suatu saat. Ingat, belajar itu adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan hal yang sama. Kalau satu kali akan lupa, iya akan lupa. Kemudian mendorong kolaborasi antara guru. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini yaitu bagian daripada memotivasi bagaimana guru itu menjalin kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi peran guru itu di dalam kelas terkadang kita biasa hanya berfokus kepada satu orang, ya, hanya berfokus kepada ketua kelas, ya. Coba ketua kelasnya memimpin doa, ya, ya segalanya ketua kelas, ya, memimpin. Nah, yang sebenarnya itu walaupun secara tertulis dia ketua, tetapi tidak ada salahnya kita sebagai guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa. Kenapa siswa si C tidak bisa? Karena memang Bapak Ibu tidak biasakan. Ketika saya biasakan dia tidak bisa, karena tidak diulang-ulangi. Ya, tetapi kalau sudah diulang-ulangi, insya Allah akan terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Betul. Nanti sesi tanya jawabnya setelah materi itu kalau ada. Ya, selanjutnya visi guru, ya, atau visi guru penggerak atau visi guru, ya, ya. Jadi visi sebenarnya itu visi sekolah. Lahirnya visi sekolah itu dilahirkan oleh guru-guru, ya. Berdasarkan masukan rekan-rekan guru, maka lahirlah sebuah visi. Visi itu adalah sesuatu yang kita impikan suatu saat. Seperti apa sekolah kita yang kita impikan. Ya, bagaimana prosesnya membangun visi sekolah? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan kekuatan. Jadi visi itu bukan hanya lahir secara instan, ya, ya, tetapi visi itu dilahirkan oleh beberapa orang yang mengusulkan dengan melihat keadaan atau kemampuan sekolah kita. Ya, artinya tidak boleh terlalu memaksakan seperti itu. Nah, dan visi sekolah kita
yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Seperti apa pemetaan yang dilakukan sebelum merumuskan visi? Nah, ini contoh, ini cuma contoh saja Bapak Ibu ya. Ini contoh. Inilah pemetaan yang saya lakukan sebelum merumuskan sebuah visi. Ini kita cuma berlatih pada pendidikan program guru penggerak. Pemetaan kekuatan di situ ada dua ya. Ada pemetaan aset utama, ada aset pendukung. Aset utama itu yaitu guru itu sendiri, kemudian siswa, dan aset pendukung adalah kepala sekolah, teman sejawat, Sapras, sarana dan prasarana, dan komite sekolah. Kedua aset ini sangat menentukan sekali ketercapaian visi yang kita rumuskan. Iya. Tetapi intinya dalam mencapai visi tersebut, inti yang paling utama adalah kolaborasi. Tercipta sebuah bentuk kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru dengan orang tua siswa itu sendiri. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau guru itu sendiri, pemetaan kekuatannya misalnya kita mau memetakan kekuatan yang dimiliki guru saya apa? Oh, ada yang mandiri, ada yang kolaboratif. Misalnya Saprasnya misalnya di Sapras misalnya ada lab komputernya, ada laptopnya. Jadi bisa kita di PC kita itu ada yang berhubungan tentang teknologi. Tetapi rancunya ketika tidak ada laptop lalu di PC kita pasang di situ, ya ini juga ya bertentangan, akan menjadi kendala juga. Jadi diupayakan visi kita itu berdasarkan pemetaan kekuatan yang kita telah tetapkan. Nah, ini sebuah visi, ini cuma contoh saja Bapak Ibu ya. Yang saya juga belajar ya merancang sebuah visi. Tapi sebenarnya visi itu lahir loh daripada kesepakatan. Ya usulan-usulan lalu disepakati seperti apa. Karena yang menjalankan visi itu sendiri bukan kepala sekolah, bukan guru tertentu, tetapi ekosistem di sekolah itu sendiri yang melaksanakan visi itu. Nah, ini contoh visinya, terwujudnya murid-murid yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya dalam ekosistem pembelajaran bersiap pada murid. Ya, kalau visinya teman, tambahkan religius. Nah, ini cuma contoh saja, sesuai pemetaannya. Nah, inilah inti utama materi kita, yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah sekumpulan nilai, perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat di sekolah. Ya. Jadi untuk memunculkan sebuah budaya positif itu butuh proses. Iya. Jangan katakan itu sebuah budaya. Tapi lahirnya sebuah budaya positif dimulai daripada pembiasaan. Iya. Pembiasaan itu harus dilakukan secara komitmen dan konsisten. Kalau terputus-putus kegiatan, maka susah menjadi sebuah budaya positif. Iya. Jadi budaya positif itu akan tercipta nantinya manakala warga sekolah yang ada di ekosistem sekolah itu sendiri sudah diterapkan. Ya, dalam jangka waktu yang lama, tidak berubah-berubah, maka menjadilah sebuah budaya. Artinya sudah diterima, sudah disepakati. Ya. Sama kita tradisinya orang Bugis ya. Apa itu tradisi orang Bugis? Budaya yang Bugis. Kita tahu ada yang masih ingat budaya Bugis. Bila Mempatabe kan? Iya. Mempatabe itu sudah menjadi budaya. Ya. Karena dari turun temurun ya sudah diterapkan. Ya. Mudah-mudahan budaya Mempatabe juga kita bisa lestarikan ya, kita bisa lanjutkan karena itu bagian daripada budaya daerah kita sendiri. Ya manfaatnya juga banyak ya, seperti budaya daerah kita, sifat tahu, sifat taingnya, sifat alogi. Iya. Ada juga
juga istilahnya budaya malu. Apa istilahnya bahasa Makassar ini? Siri apa? Jadi ya siri apa? Iya. Atau apa yang dimaksud dengan disiplin? Rumah satu mungkin karena disiplin di pikiran kita apa sebenarnya itu disiplin. Ya betul disiplin ya. Ya betul ya. Taat pada aturan disiplin. Tapi disiplin juga yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru tidak melakukan tindakan kekerasan, paksaan. Itu juga disiplin. Nah, disiplin positif maksudnya lebih mengarah kepada asas manfaat. Ya. Nah, di sini kita dalam melaksanakan dunia kerja kita, misalnya sebagai guru, kita dihadapkan dua sebenarnya dalam penerapan disiplin itu sendiri. Yang mana lebih dominan Bapak Ibu terapkan? Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Iya. Seperti apa konsekuensi yang Ibu biasa lakukan? Saya mungkin disampaikan sekedar berbagi dengan yang lain. Ya, silakan Bu. Misalkan seorang siswa hari ini tidak mengerjakan tugas atau pada waktu yang diberikan tugasnya belum selesai, otomatis konsekuensinya bisa saja tugasnya ditambah atau dia tidak diberi misalkan melanjutkan UPH atau apa sebelum dia menyelesaikan yang sebelumnya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari Pak Ami atau Ibu Andriani yang biasa ya. Tapi kita harus juga realistis. Apakah pernah juga hukuman yang kita terapkan atau seperti apa? Ini menarik sekali. Ya, silakan Pak, silakan Bu kalau ada sesuai pengalamannya. Ya, tidak apa-apa kalau sebuah kesalahan yang kita sampaikan, tapi inilah bagian daripada bagaimana kita melakukan metamorfosis ya, perubahan dari waktu ke waktu ya, sebagai bahan refleksi untuk kita perbaiki. Kalau di rumah tadi seperti apa tuh yang biasa kita? Pernah tidak kita terapkan hukuman kepada siswa? Silakan Bu. Ya baik, terkait dengan pemberian konsekuensi dengan hukuman. Kalau saya konsekuensi dia lebih kepada memberikan solusi. Misalnya dikeras. Misalnya seorang siswa menumpahkan air, kita tidak memberi hukuman kepada siswa yang menumpahkan air, tetapi kita lebih kepada menyuruh anak itu bagaimana supaya air yang ditumpahkan itu bisa kering misalnya. Bukan malah ditambah hukuman, misalnya tambah bersihkan toilet dan lain-lain seperti itu. Ya, tepuk tangan teman-teman. Iya, betul sekali ya Bu ya. Pertanyaan saya ini Bu, maksud saya tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Masati betul sekali, itu adalah definisi atau contoh daripada konsekuensi. Pertanyaan saya di sini, pernahkah Bapak Ibu melakukan hukuman kepada anak? Pernah tidak? Pernah. Seperti apa mungkin Pak? Kita seperti apa yang kita pernah lakukan? Ya, disuruh siram bunga, tapi bentuk pelanggarannya seperti apa Pak? Waktu itu terlambat. Ya, terlambat lalu disuruh siram bunga. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kenapa hukuman? Karena tidak ada hubungannya antara menyiram bunga dengan terlambat. Tidak ada. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau seumpama seorang guru PJOK ya yang sementara misalnya berlatih misalnya bulu tangkis ya atau lagi main basket, tiba-tiba ada anak yang terlambat, lalu guru olahraganya mengatakan kamu ini harus lari keliling lapangan tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bukan hukuman risiko karena ini kan Ya, silakan Pak. Pak Haji Jagir mungkin di sana. Silakan. Ya.
Ya sebenarnya apa yang bisa dilakukan bahwa misalnya dalam bermain gratis sementara ada yang terlambat, kemudian saya berikan tugas, ya, jadi di lapangan berlari itu bukan hukuman, karena itu adalah bermanfaat kepada dirinya sendiri, jadi itu memberikan jasmaninya sendiri. Ya, jadi begitu bukan hukuman. Ada tambahan mungkin? Ya bisa saja Pak, itu bukan merupakan satu hukuman Pak, karena ini kan dia sementara olahraga. Ya, temannya sudah berjalan berolahraga sementara dia terlambat. Jadi tentunya sebelum kita berolahraga kan kita pemanasan Pak. Ya toh? Jadi kalau disuruh berlari mengisi lapangan dengan jumlah tertentu bisa saja bisa jadikan sebagai pemanasan bagi dia. Jadi betul sekali ya. Saya sependapat juga bahwa ternyata ketika saya mau membawakan materi ini mengenai disiplin positif itu rata-rata teman sudah kuasai sebenarnya, tapi tidak ada salahnya kita mengulang ya, mengingat kembali. Jadi betul sekali Pak ya, saya setuju sekali bahwa itu bagian daripada konsekuensi, karena kebetulan di dalam praktek olahraga juga memang pemanasan itu harus ada. Ya, jadi ada hubungannya antara peristiwa dengan akibat yang diberikan tadi oleh guru olahraga. Tetapi kalau kita ganti misalnya ketika keadaan seperti itu lalu guru olahraganya mengatakan kamu ini harus misalnya menulis sebuah kata saya tidak ingin terlambat, apakah konsekuensi atau hukum? Bisa juga konsekuensi apa? Karena di sini lah bukan cuma jasmaninya saja, jangan jadi otaknya juga kan tadi saya ubah lagi saya ubah lagi untuk ganjarannya. Tadi kan berlari, bagaimana kalau saya ubah lagi menjadi Pak Jagir atau guru olahraga yang lainnya menyuruh silahkan tulis karena kamu terlambat, silahkan tulis di situ saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi. Nah, bagaimana? Lalu dibacakan di depan anak-anak seperti apa? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa saja hukuman Pak, karena tidak sesuai dengan apa yang dilanggar dengan sanksi yang didapat. Kan dia kan sementara berolahraga Pak. Dia sementara main bulu tangkis atau dia jelas dia berolahraga. Sementara hukuman yang ini sanksinya itu dia menulis. Sedangkan yang mau digerakkan adalah fisiknya. Berarti termasuk hukuman. Ya, bisa jadi hukuman. Bagaimana dengan yang lain? Ini cuma contoh saja ya, perumpamaan saja. Bagaimana dengan yang lain? Bu Intan mungkin, apakah sepakat Bu? Tadi ada yang tadi mengatakan konsekuensi, bisa mungkin diungkapkan apa alasannya? Kalau Ibu Ani tadi mengatakan, oh itu hukuman, bagaimana yang lainnya mungkin? Silakan Bu. Setiap orang punya alasan ya, punya alasan tertentu. Bagaimana Ibu Ica mungkin? Silakan Bu Ica. Bica, hukuman atau konsekuensi Bica? Silakan Bica. Atau nanti bisa di WA nanti buahnya nanti jawabannya. Ada apa? Ya silakan Bica. Dari segi pandang kita, ya, mungkin kita bisa saja itu konsekuensi, tapi bagi anak itu hukuman. Karena anak itu apapun itu dia kira hukuman. Bahkan mungkin misalkan tidak kerja PR kita kasih, sekarang kerja di situ dianggap jadi hukum, padahal itu konsekuensi. Jadi tergantung sebetulnya siapa yang memandang itu dan siapa yang melaksanakannya. Menurut saya, iya. Jadi selama itu misalkan ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan, mungkin itu konsekuensi. Tapi kadang anak-anak itu menganggap itu hukuman. Ya, ada juga mungkin beberapa guru menganggap itu hukuman. Siapa suruh kita tidak PR jadi hukum kita saja begitu. Kan hukuman itu biasanya mungkin itu jadi bahasa kayak biasa saja, kan hukuman dalam arti negatif. Nah, ya itu karena kamu tidak kerja PR kamu dihukum, tulis sekarang. Nah, padahal itu sebetulnya konsekuensi karena tidak kerja PR harus kerja sekarang. Cuman kita kan jarang menggunakan kata konsekuensi. Kita lebih banyak menggunakan kata hukuman. Padahal sebetulnya karena hukuman itu kan negatif. Ya, cuman karena lumrah barangkali kita gunakan, akhirnya terbiasa atau bagaimana. Tergantung sudut pandang kita dan cara kita menggunakan konsekuensi dan hukuman itu. Menurut saya begitu pasti. Jadi kita pilih Bu, intinya di sini hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Hukuman. Ya. Tidak sesuai dengan. Silakan Bu. Tapi di sisi lain Pak, untuk melihat apakah hukuman atau konsekuensi, ya ini kita dulu harus membuat aturan. Ya, kesepakatan dulu. Ya, jangan kita itu sepihak, bisa saja kita mengatakan itu konsekuensi, tapi bagi anak itu bukan. Dia adalah hukuman. Jadi ini harus ada aturan. Ya, kesepakatan. Iya. Ya, oke, demikian Pak. Jadi satu masukan yang baik sekali dari Bu Andriani, bahwa jangan mendisiplinkan seseorang tanpa ada pedoman. Iya. Seperti itu. Tapi dalam ilustrasi yang saya tampilkan kali ini dianggap ini sudah ada istilahnya konteksnya sudah ada aturan, ya sudah ada kesepakatan. Nah, mungkin saya lebih jawabannya mungkin lebih memihak kepada Ibu Andriani, bahwa ketika berolahraga menyuruh misalnya menulis pada secari kertas, saya tidak ingin lagi terlambat, lalu dia membacakan lagi di depan murid-muridnya, itu sebenarnya bagian daripada hukuman. Kenapa dia hukuman? Karena secara psikologis memalukan anak itu bagian daripada hukuman, mempermalukan sebenarnya. Ya, walaupun tujuan kita adalah mendidik, tujuan alasannya guru itu mendidik, tetapi mari kita seperti apa tadi disampaikan Ibu Intan, sepakat sekali saya kembalikan kepada perasaannya anak. Terkadang kita merasakan mendidik, tapi belum tentu anak itu mengatakan itu sebuah itu mendidik. Iya, karena saya merasa tersakiti. Walaupun anak itu tidak menyampaikan, Pak Guru, kita sudah menyakiti perasaanku, tetapi dia akan ingat dan bawa sepanjang hidupnya nanti. Dia ingat dan terekam. Iya. Walaupun kita ketahui bahwa selama ini kan kita diajar oleh guru, ya, kita diajar oleh guru dengan banyak hukuman, tapi nyatanya juga kita berhasil. Ya, makanya ini juga kemarin saya sampai diskusi sampai malam, jam 8 malam, dilema juga kita ungkapkan seperti begitu, bahwa dengan cara kekerasan juga apakah mendidik atau tidak. Ya ini juga buktinya juga. Kalau kita bandingkan ya karakter anak dulu dengan sekarang itu ada perbedaan, ya, di mana sosok guru itu adalah sosok yang ditakuti, mungkin dia disegani. Di zamannya mungkin Pak Haji Jabir, dia saja Pak Haji Jabir misalnya lagi jalan, oh kita menunduk, berarti dia disegani. Tapi sekarang ketika kita misalnya lewat, teriaki, halo Pak, halo Bu, ya. Bedanya lagi apa lagi? Ketika hujan, biasanya murid yang dulu dengan sekarang kalau hujan itu kita ilustrasikan murid yang dulu kalau hujan. Ini bukunya dia, kasih masuk di sini. Betapa diharganya buku. Tapi sekarang, nah sekarang kalau memang dikatakan berhasil, mari kita lihat realita yang ada. Seorang guru, seorang murid membunuh gurunya, memukul gurunya, mendatangkan orang tua untuk dipukul itu guru. Ya kan? Ini kan realita yang kita lihat. Iya. Tetapi perlu juga kita ingat bahwa mungkin saja di zaman dulu tantangannya kecil dibandingkan sekarang. Tantangan sekarang besar sekali. Tetapi andai kata tantangannya sama, mungkin juga guru yang dulu akan mengalami seperti itu juga. Ya, tantangan HP, tantangan ini. Pada saat anak kita itu kita ajar di sekolah, nah jangan dia ini tiba-tiba dia lihat lagi. Ini sebenarnya guru juga buat dia. Secara tidak langsung ini juga guru. Sehingga pola pikirnya lagi berubah. Ketika dia ajar oleh guru, lalu dia mainkan lagi HP, berubah lagi dia. Lalu bagaimana cara kita kolaborasi kerjasama orang tua siswa dengan guru? Pertanyaannya, bisa itu dilakukan? Bisa. Rata-rata orang tua siswa sudah banyak yang sebagai wanita karir. Ini juga sebuah pertanyaan dalam pembinaan karakter itu sendiri. Ya, tapi kita sebagai guru
paksa itu bukan sebuah solusi. Iya. Nah, kemudian ini tadi konsekuensi dan hukuman, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahan. Iya. Misalnya waktu penggunaan HP berikutnya dikurangi. Misalnya seorang anak ya, dia menggunakan HP. Ketika melanggar misalnya, dia bilang mamanya, nanti ya, ini waktu penggunaan HP ini saya kurangi nanti waktunya. Kemudian hukuman. Nah, ini ada kata larangan. Iya. Setuju atau tidak setuju, sebenarnya menurut pakar itu kata tidak, kata melarang itu tidak diberlakukan. Kita bisa katakan kata melarang itu sebenarnya, tapi gunakan bahasa yang membuat anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa dipojokkan. Jadi kita harus persoalan kalimat saja di sini. Ya, kata tidak. Biasanya kita di rumah atau di sekolah kita kata, jangan Ki, tidak boleh. Nah itu. Kemudian memberikan pengalaman belajar. Nah, misalnya, contoh ketika anak ibu di rumah misalnya terlambat datang atau terlambat bangun ke sekolah, yang biasa ibu lakukan itu misalnya dia terlambat bangun. Misalnya solusinya selain membuat alarm mengingatkan, apa lagi kira-kira? Iya, anak ibu di rumah. Kalau saya tidur lebih awal biasanya. Iya, betul sekali, tidur lebih awal. Itu adalah konsekuensi yang diberikan kepada anak. Tidur kita lebih awal atau buatkan alarm. Betul sekali. Kemudian tidak memberikan pengalaman belajar. Nah, ini tadi menulis kertas sebanyak 100 kali. Saya juga pernah melakukan. Bahkan saya merasa bersalah sekali dengan materi kemarin saya lihat ya, saya sampai ingat sekali. Saya gantungkan siswa saya di sini. Saya tidak mau lagi terlambat begini kan, baru berkeliling. Iya, bahwa selama ini apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar, walaupun maksud saya mendidik, tapi kembalikan kepada dampaknya kepada anak. Mungkin saja itu dampaknya itu tidak terlihat. Ketika bapak ibu memberikan feedback kepada anak-anak tidak mengatakan, Pak sakit di hatiku, tapi dia lebih abstrak. Anaknya sendiri yang merasakan dia. Kemudian tetap menghargai anak. Nah, di sini, ketika misalnya di ruangan ketika bersalah, ya jangan sekali-kali kita membentak dan mengancam anak. Ya. Kemudian tidak menghargai anak. Nah, ini hukuman sebenarnya kalau kita bentak, kita mengancam. Besok harus diselesaikan. Kalau tidak, saya kasih berdiri besok di depan kelas, atau saya suruh berlari. Ini bentuk hukuman. Anak-anak sebenarnya tertekan, sehingga ironisnya biasa stres di rumah, mengamuk-mengamuk di rumahnya. Pak tidak diberikan anak krayo, disuruh Pak Guru menggambar. Dia. Kenapa? Karena kata-katanya guru itu tadi menjadi beban buat dia, sehingga timbul istilahnya semacam permasalahan di rumahnya. Nah, bilang-bilang ini ibunya, atau nalawa ini mamanya beli krayo. Iya, karena dia ingat gurunya itu. Besok kalau kamu tidak menyelesaikan gambarmu, saya suruh berdiri atau saya suruh berlari. Hanya dia terbebani. Sehingga pada waktu menjelang pagi, krayonnya tidak ada. Sudah marah-marah sama ibunya, lalu krayonnya tidak ada disediakan sama ibunya. Apa yang dilakukan anak? Tidak hadir pada waktu itu. Iya, tidak kami hadir deh. Ini namun aku ruku. Lebih parah lagi, iya kan? Ya itu kalimat-kalimat ya. Kemudian masuk akal. Ya, saat menggunakan HP tidak sendirian di kamar. Ini masuk akal juga konsekuensi yang kita berikan. Dan tidak masuk akal HP ditempel di dinding atau di meja makan agar tidak dibawa anak. Ya. Luar biasa, ngegembuk ini, ngakunci. Pertanyaan saya ini Bu ya, apa yang Ibu lakukan sebenarnya di rumah ya?
juga negatifnya, ada positifnya. Mungkin Ibu Intan bisa berbagi mungkin dengan kami Bu, sebagai ada triknya mungkin yang didapatkan bagaimana kita memberikan saran kepada siswa. Kalau saya pribadi Pak, mungkin karena anak saya masih kecil, jadi untuk menggunakan HP lebih ini mungkin dia belum terlalu paham. Jadi selama ini karena belajar online, jadi masih sebatas saya kasih saat saya pulang, saya kasih HP, saya lihat dia buka dulu, dia buka tugas, setelah itu kerja. Kalaupun dia gunakan yang lain, misalkan memang pekerjaannya sudah selesai, dia lagi masa senggang, dia minta lihat HP, saya kasih, tapi selama saya tahu apa yang dia buka. Misalkan di YouTube, dia kebetulan anak saya memang dia suka yang kreatif, yang misalkan membuat dia cuma lihat begitu. Selama itu menurut saya itu tontonannya tidak dari umurnya. Nah itu masih izinkan, tapi memang ada batas waktu. Misalkan sudah saatnya tidur, kita minta HP-nya, nah sudah tidur, besok pagi-pagi harus ini. Gitu saja Pak, karena dikasih pengertian saja. Kalau misalkan dia minta HP, kita kasih pengertian ini sekarang bukan waktunya main HP, kamu harus kerja tugas atau apa. Karena mungkin dia anak saya masih kecil Pak, jadi masih belum terlalu paham. Yang maksudnya HP yang seperti anak SMP atau anak SMA yang menggunakan HP banyak hal. Jadi untuk memberi dia pemahaman dia tidak terlalu susah. Jadi selama apa yang dia tonton, apa yang dia cari, selalu saya lihat. Jadi kalau dia memang main HP, masih selalu ada di samping saya, kan dia kan masih kecil. Jadi masih selalu dalam pengawasan saya. Saya lihat apa yang ditonton. Kalaupun saya tidak lihat Pak, biasanya saya lihat dari kan kalau di YouTube yang sudah dibuka kan ada di HP Pak. Jadi saya lihat dia nonton ini. Kalau ada sesuatu yang kayak ini lain, nah, saya bertanya ini kenapa ditonton. Biasanya dia bilang tidak sengaja. Kan biasa kalau di YouTube itu kan muncul iklan atau apa muncul di sananya kan begitu. Penasaran kan dia pilih, bertanya ini apa? Tidak mau itu kebetulan. Atau kita kasih dia pengertian bahwa ini tidak boleh ditonton. Ini konsumsi orang besar. Nah, ini tidak ini. Jadi cuma kasih pemahaman dengan bahasa mereka supaya dia lebih paham dan memang membatasi waktu penggunaan HP itu sangat saya gunakan karena memang tidak melebihi, kalau kami sih di rumah tidak lebih kayak sejam. Nah selama itu dalam pengawasan kita masih bisa kasih dia HP sebenarnya tidak. Jadi bagus sekali ya tadi yang saya katakan bahwa dalam menanamkan budaya positif itu ya haruslah perlahan kita menerapkan yang namanya disiplin positif itu sendiri ya. Baik. Kemudian budaya positif selain disiplin positif yang kita lakukan adalah kesepakatan kelas. Ya ini betul sekali yang disampaikan Ibu Andriani. Ini kesepakatan kelas ini harus dimunculkan sebelum hubungan yang konsekuensi tadi. Ini dulu, ya, supaya anak-anak itu menyadari. Iya, ini kesepakatan kelas. Nah, setiap guru. Iya, yang kedua. Ini bicara yang pertama. Oh iya, silakan. Oh iya. Terima kasih banyak atas kesempatan. Setelah beberapa tahun ini, Iya Pak. Di dunia di atas kan disiplin positif. Sementara yang ada di sini adalah kita bisa sekali membedakan antara hukuman dan konsep menurut saya. Karena kenapa selama ini berarti kita selama ini mendidik kita ini bukan mengenai budaya positif. Kenapa contohnya Pak? Kalau kita upacara, sementara ada anak-anak yang bermain, kita setelah selesai upacara, kita sudah berdiri, kemudian disuruh musuh. Semua guru rata-rata kasih sanksi seperti itu. Karena sebenarnya selama ini berarti kita selama ini salah mendidik.
orang yang bermain itu diberikan seperti itu, Pak. Berarti makanya saya katakan antara hukuman dan konsekuensi itu untuk menanamkan budaya positif itu memang kadang-kadang kita tidak bisa bedakan. Ya seperti juga pendidikan di masa lalu kita yang lalu itu bahkan guru itu kita hukum, tetapi apa manfaatnya itu setelah dia sudah menjadi orang sukses, orang berhasil, bahkan dia tidak merasa apa namanya itu tidak merasa dendam, bahkan seperti mana karena guru kelas apa bukan terima kasih, termasuk biasa kepala sekolah biasa menjelaskan pada upacara itu biasa bahwa siswa itu sesuatu tadi di kelas apa namanya dan mereka tahu berarti apa ini antara sekarang dengan sistem pendidikan tentang disiplin yang padahal kita mau membentuk anak-anak disiplin. Nah ini yang berat. Padahal yang rata-rata yang berhasil itu orang yang pernah disakiti, berbekas dan yang lain, tidak dimanjakan anak. Sehingga sekarang bagaimana anak-anak? Nah, bagaimana karena selalu kita memanjakan anak-anak sehingga seperti ini mereka dulu. Iya, tidak menghargai, tidak bersifat tahu. Sementara kita tanamkan budaya positif. Contohnya lagi Pak, seperti misalnya peningkatan kelas. Misalnya anak yang tidak ikut otomatis tidak ikut semester. Kelas dulu itu tahu 1 bulan, 1 bulan pertama 2, 3 dan tidak ikut otomatis tidak bisa kelas. Berarti dalam hukuman. Ya, bukan konsekuensi itu Pak. Jadi antara pendidikan sekarang dengan yang dulu itu memang agak beda. Dulu ada perkataan mungkin kita semua biasa kalau bukan seperti itu. Sementara yang sebenarnya itu salah mendidik kita. Ya, mohon penjelasan kira-kira bagaimana apa namanya antara pendidikan yang dulu dengan yang sekarang dan selama ini yang kita lakukan dalam merupakan mendidik anak yang salah. Terima kasih banyak untuk sementara Pak. Terima kasih Pak. Saya juga ini mau ambil contoh misalnya di kelas 1. Misalkan sudah berulang kali kita tahu peringatkan jangan begitu tulis. Pokoknya sudah berulang kali. Tapi dalam saat ini inisiatif sendiri saya mengatakan mungkin ini mau dikasih konsekuensi membuat dia malu. Ya, dia malu. Bukan nggak malu bagaimana? Cuma di depan kelas dia berdiri. Walaupun secara tidak langsung itu merasa malu, tapi saya didikan saya dan di situ mengangkat bahwa supaya anak itu malu, dengan otomatis teman-temannya yang lain tidak ikut. Ya, tidak mengikuti apa yang dikerjakan yang dilakukan sama temannya. Berarti itu pembelajaran secara langsung. Saya kira Pak salah satu pendidik, ya. Iya, mendidik untuk anak itu menjadi lebih baik, lebih mendengar, apalagi dalam proses pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat Anda ya. Saya kira tanggapan yang menarik sekali kita bahas lebih dalam lagi. Posisi saya sebenarnya di sini gimana ya, masih terbatas akan ilmu untuk membahas itu. Sisi lain, apa yang disampaikan tadi Gabi itu adalah fakta. Tetapi sisi lain loh, apa yang dilakukan pernyataan sekarang itu bagian daripada penelitian oleh pakar-pakar pendidikan. Jadi caranya misalnya kalau misalnya pernah kita lakukan seperti itu, ya, mengapa tidak kita refleksikan diri kita? Mengapa tidak ada salahnya kita menggunakan cara-cara yang lebih manis lagi? Tidak ada salahnya, ya. Tetapi mungkin saja pada saat terdesak mungkin yang namanya manusia, ya, kontrol kadang tidak bisa dikendalikan lagi, bisa saja kamu ikut itu, bisa saja kamu ikut. Tetapi selama kontrol bisa dikendalikan, saran saya langkah bijaknya kalau kita lakukan atau merespon setiap tindakan anak secara humanis. Humanis bagaimana mengupayakan
sebagus mungkin anak-anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa dipermalukan. Walaupun kita tahu misalnya berdasarkan kita bandingkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jabir, itu juga betul. Saya ini adalah produk yang dulu. Saya pernah dibenturkan, kepala saya ditempelin pernah. Tapi dengan guru saya juga bisa berprestasi. Tapi mari kita kembalikan dulu, apakah tantangan situasi dulu sama tidak dengan yang sekarang? Ini juga beda kan? Artinya kita harus mampu menyelesaikan lagi. Tapi kalau saya, ya, kalau kita bisa humanis, kenapa kita tidak humanis? Itu saja ya. Karena hukuman itu sebenarnya justru menurut pakar ini. Kalau yang namanya pakar pendidikan sudah penelitian. Jadi saya cuma apa ya? Saya juga tidak ada yang untuk mengatakan salah, ya. Tapi apa yang disampaikan itu adalah cara yang baik. Ketika kita berbuat baik sama orang, tentu saja juga hasilnya. Ya. Misalnya kalau saya misalnya sudah saya kasih hukuman di akhir pembelajaran, saya buat datang. Ya, saya tadi itu saya tahu satu ini. Saya tahu lah, saya pun mulai berhasil berhasil belajar itu berarti mungkin ada sekarang kan gimana? Dia tidak dendam. Mungkin karena itu diambilnya saya. Iya, saya sini nak. Saya tadi begitu marah itu tanda sayang saya tahu. Saya mulai tahu berhasil. Artinya ini ketika kita memberikan hukuman, ya, anggaplah hukuman yang kita berikan, lalu tiba-tiba kita memberikan penguatan Bu, ya. Saya kembali bertanya pada Ibu, apakah terlihat itu sakit hatinya atau tidak? Karena ini bersifat abstrak. Itu yang saya mau tanyakan. Begini logikanya Bu. Pernah kita lihat paku yang ditancapkan ke papan, kita cabut ya. Apakah utuh? Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, lalu kita minta maafkan, apakah pada saat itu muncul rasa maaf yang ikhlas? Untuk proses. Maka saya katakan tadi, ketika Ibu Hasana misalnya menghukum siswa, lalu memberikan penguatan kepada dia, ya, memberikan penguatan niatnya supaya dia gimana ya? Pertanyaan saya, apakah terlihat bahwa dia tidak dendam sama Ibu? Sementara itu bersifat abstrak. Mungkin seperti ini yang saya Pak. Ya saya kan kalau misalnya seperti besoknya saya lihat jika anak ini masih ngomong atau cepat ngomong sama saya berarti dia tidak dendam. Bahkan dia pertama yang ucapkan, saya tergantung dari jenis hukumannya, ringan atau beratnya. Sepanjang itu hukumannya tidak merusak, tidak terlalu. Artinya itu bagian indikator yang bisa diukur ya, melihat tingkahnya. Berarti ketika seseorang misalnya saya berikan hukuman lalu saya sapu-sapu, kemudian dia saya mau tahu apakah dia itu sakit hati tidak sama saya. Oh ternyata tidak, karena baik sama saya. Berarti ini indikatornya. Kamu matanya lunas? Tidak. Seperti itu indikatornya Bu. Kamu matanya lunas? Tidak. Apakah Pak Ibu yakin ketulusan jawaban? Hanya Allah yang tahu Pak. Biasanya gini Bu, mau kasih. Biasanya siswa itu merespon, ya. Terkadang apa yang disampaikan itu bertentangan dalam dirinya karena rasa beratnya kepada guru, takut sama guru. Iya. Terkadang siswa itu melakukan karena takut sama guru juga. Ditanya, nah hari ini Jangkit buang sampah, siapa? Besoknya tidak ada gurunya, buang sampah. Ketika ada guru, tidak buang sampah. Kenapa? Bukan kesadaran yang muncul, tetapi rasa takut. Bukan keyakinan yang muncul, tapi rasa takut. Jadi peranan guru itu memunculkan keyakinan di kelas.
Keyakinan itu seperti apa? Abstrak. Sama dengan kita kalau yakin misalnya sebagai umat Islam ya tentu saja apa yang kita lakukan. Itu keyakinan susah sekali loh. Itu proses. Ya. Kemarin Bu bisa memilih kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Langkah yang berikutnya seperti tadi yang dikatakan Ibu Andriani ini, maaf Bu, poinnya seharusnya kesepakatan kelas itu baru apa ya? Kesepakatan kelas itu awal ya, awal kita selain jadi di setiap kelas upayakan Bapak Ibu sekalian membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Selama ini kita buat aturan di dalam kelas, aturan yang bersumber dari diri kita sendiri. Egois, memonopoli. Di awal pembelajaran berikan kesempatan kepada siswa menyampaikan ide dan gagasannya setiap kelas ini untuk menyampaikan kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas, ya. Tapi bisa beda setiap kelas, tergantung kesepakatannya. Karena daerahnya dia area di kelas sendiri. Sekolah juga punya aturan secara menyeluruh. Misalnya mengucapkan salam saat menyapa guru, berkomunikasi dengan sopan, mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif merespons saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran tepat waktu, jika tidak sempat mengikuti materi pembelajaran, izin. Nah, pendapat siswa ini yang masuk menjadi kesepakatan kelas. Kita hanya cuma memfasilitasi saja, ya menuntun saja anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk apa kesepakatan kelas ini? Ketika anak sendiri yang membuat aturan atau kesepakatan kelas di dalam kelas itu sendiri, ada rasa berat ketika dilanggar. Iya, tanggung jawab itu muncul betul sekali. Iya, berat. Jadi lagi sama-sama kasih sepakati baru saja dilanggar. Iya, apalagi dia yang mengusulkan. Jadi ada artinya malu, tapi malunya di dalam diri sendiri. Nah itu. Nah ini tadi kesepakatan kelas ya. Jadi diupayakan setiap kelas membuat di awal semester. Ya. Gimana Bu, ada yang mau ditanyakan di sini kesepakatan kelas? Ya termasuk semua guru bidang studi, Pak Jabir mungkin atau Pak Ami atau guru yang lainnya harus juga membuat kesepakatan kelas. Sepakati dengan murid. Nah, olahraga kita tepat waktu kita, janji kita sepakati dulu. Rumuskan dia sendiri, kasih aspirasinya dia menyampaikan. Berarti itu mungkin. Bagaimana ada kami lanjut ya. Iya. Ini kita pahami ini nomornya tadi. Nah, kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa ini ada 5. Ya, ada 5. Ada cinta dan kasih sayang. Ternyata siswa itu butuh dicinta dan kasih sayang juga. Ada siswa itu butuh kesenangan. Siswa itu butuh penguasaan. Siswa itu butuh kebebasan. Siswa itu butuh bertahan hidup. Kalau bertahan hidup jangan disakiti. Ya. Iya. Iya. Nah ini kan budaya positif yang berpihak kepada anak ya. Positif yang berpihak kepada anak. Nah ini 5 kebutuhan ini. Tetapi 5 kebutuhan ini akan mengarah ke arah yang negatif atau mengarah ke arah yang positif, tergantung cara guru nanti menuntun siswa itu sendiri. Ada siswa misalnya mendapatkan kasih sayang kepada gurunya dengan cara yang bagaimana, misalnya memberikan sesuatu atau bagaimana lah. Ini siswa kita ini menuntun. Ada siswa misalnya memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan. Ya ingat ya, kebutuhan siswa itu bisa mengarah kepada negatif, bisa positif. Misalnya kesenangan. Siswa misalnya merasa senang itu terpenuhi kebutuhannya kalau dia ganggu temannya. Sudah? Nah ganggu temannya biasa, senang sih dia. Artinya dia sudah penuhi kebutuhannya, namun kebutuhan yang dipenuhi itu mengarah ke arah yang negatif atau positif itu. Kalau
memenuhi kesenangannya dengan cara mengganggu temannya, apakah negatif atau positif? Kalau menurut dia positif. Iya, udah dia kalau Ini pandangan Bapak Ibu. ya, Pandangan dia selalu ya. Iya. Tapi di sisi lain ada yang diganggu ya, bisa saja. Di pandangan Anda secara umum, apakah ini termasuk negatif atau positif? Negatif. Iya, betul sekali negatif. Ingat, memenuhi kebutuhan siswa itu melalui kesenangan dua cara ya. Ada bisa saja negatif, bisa saja positif. Dia mengganggu, dia merasa senang. Tetapi ada juga anak memenuhi kebutuhan rasa senangnya dengan menolong. Ini juga peranan guru kan? Iya. Ya ada juga anak-anak biasa kalau di dalam kelas dia bertindak sebagai badut kelas. Pernah dengar istilah badut kelas? Ya. Ini diperoleh dalam manajemen kelas. Saya ingat betul waktu kuliah. Jadi badut kelas ini selalu biasa mencari perhatian. Ibarat badut, dia selalu mencari perhatian. Nah, apa dapat yang ditimbulkan? Ya, ibarat batu yang dilempar ke pinggir laut itu akan menimbulkan reaksi air. Ya. Dia mencari perhatian, akhirnya mengganggu yang lain. Berarti dia sudah mencari kebutuhannya dengan cara kesenangan, tapi walaupun itu istilahnya negatif. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol. Ya, posisi kontrol ini ada 5. Ada 5, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau pengontrol dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, posisi yang manakah yang lebih dominan Ibu terapkan? Atau pernah? Posisi yang mana juga yang biasa yang kita pakai? Tapi kalau negatif juga tidak apa-apa, ya. Namanya juga pengalaman. Ya. Ini peran guru ini. Apakah dia perannya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dia sebagai teman, menganggap saya ini teman kamu, ataukah dia posisinya mengontrol atau sebagai manajer? Kalau Bapak Ibu sekalian memposisikan diri di mana sebenarnya? Kalau saya tempat biasa, bisa jadi siswa saja bukan teman. Teman ya. Biasa katakan sama mereka. Nah, kalau ada masalah, kan dia setelah anak dia bisa ungkapkan ke orang tuanya atau siapa saja. Iya. Ya, tapi bisa saja dia ungkapkan dengan temannya atau dia merasa nyaman dengan dia. Jadi itu kita kasih dulu kayak bersahabat. Ya, seperti itu pengalaman anak-anak di bawah dia itu ada masalah di matanya. Dia tidak bisa melihat yang jauh. Dan ketika dia duduk posisi ini, karena biasa itu saya belajar anak-anak itu Pak, saya diri tempat duduknya. Ya, yang kurang-kurang saya kasih pindah lagi di depan. Ya, dia kan termasuk pindah juga Pak. Jadi biasa posisikan dia duduk di belakang. Jadi di saat saya duduk di belakang, saya perhatikan itu Pak. Beberapa kali bisa perhatikan dia. Saya tanya, bukan langsung dia, saya tanya temannya dulu. Itu Nurul, kenapa itu kalau di belakang saya lihat itu kayaknya kurang semangat belajar, kemudian kenapa jadi gosok matanya.
juga, oh iya bu, itu tuh masalah, itu pengen terlampaui. Lama kelamaan akhirnya itu anak dengan masalahnya sudah ketahuan seperti itu, akhirnya lama kelamaan dia bisa, akhirnya mamanya juga lambat laun dia komunikasi dengan anaknya, akhirnya dia tidak marah-marah sama anaknya, karena anaknya marahnya, karena ini anak dia takut ini sama kita sehingga tidak ngomong seperti itu. Tapi ini harus saya sampaikan karena ini kebaikannya anak ke depan. Sama kelemahan lainnya, minta izin mamanya, ya bu, minta izin dulu mau buat periksa mata. Nah akhirnya sampai sekarang Pak, alhamdulillah hubungan saya dengan mereka itu aneh juga, dan terima kasih banyak bu. Ya itulah Pak, intinya ada kadang itu siswa sama seperti sahabat, kadang itu siswa tergantung dari masalah yang dihadapi. Ya, tergantung masalahnya Pak. Kalau untuk tindakan, tindakan. Ya kalau saya lihat dari posisi atau sekarang dari salah itu kontrol dan manajer. Kalau saya perhatikan dari posisi di atas, kayaknya kalau semua guru pernah dengan posisi seperti itu sebagai pemukul, termasuk saya sudah pernah membuat rasa bersalah seperti menceramai anak-anak. Biasa pernah saya lakukan. Kemarin juga mengontrol, memantau ya, termasuk dan sebagai manajer bertanya yang membuat kesepakatan pernah. Artinya saya kalau di posisi yang kelima itu pernah sama saya lakukan. Tapi biasanya Pak Amin mungkin lebih dominan yang mana? Menceramai. Karena backgroundnya juga agama. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi pengertiannya juga tepat apa yang disampaikan sama Pak Amin. Jadi posisi kontrol itu yang kondisi kan sesuai dengan kondisi yang ada, dimana seorang guru mengkondisikan. Tapi ingat bahwa setiap posisi kontrol yang kita lakukan, pertama yang poin 1, 2, 3, dan 4 ini ada juga dampak. Tidak ada yang tidak ada dampak. Misalnya, pengertian misalnya, ketika semua siswa dianggap sebagai teman, maka teman biasa siswa itu akan merasa manja. Kemudian wibawa guru itu kadang menurun. Kadang-kadang kita lihat di anak-anak mati koloni sama kita, mendekat. Lebih-lebih kalau kita posisinya adalah seorang laki-laki, ini juga akan rawan buat kita. Anak mati koleng atau apa kan, rawan juga buat kita. Iya. Tapi yang seperti yang disampaikan tadi buat kali, saya sepakat sekali bahwa kita bisa gunakan kontrol sebagai teman dengan melihat situasi dan kondisi. Tadi ada masalah konflik dari rumah dibawa ke sekolah, Ibu Antari mencoba mendekati, tapi tidak setiap hari itu yang digunakan. Iya, menyamakan. Karena wibawa seorang guru itu akan berkurang sebenarnya. Terkadang istilahnya anak pada buaya atau pada manja. Makanya diposisikan Pak, saat dia butuh tindakan, kasih tindakan. Iya. Nah, tetapi posisi kita sebagai guru sebenarnya yang kita upayakan adalah di sini guru sebagai manajer, ya. Jadi guru sebagai manajer. Nah, kenapa demikian? Yang perlu kita utamakan, yang perlu dominan adalah guru sebagai manajer. Ketika siswa mengalami sebuah masalah, maka guru bertanya. Nah, ketika dia sudah bertanya, lalu guru itu membuat kesepakatan dengan siswa itu sendiri. Nah, seperti kegiatan institusi yang saya lakukan, ya, ini ada di sini. Nah, ini kegiatan restitusi, segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 langkah yang dilakukan. Ya, restitusi ini seringkali ibu lakukan sebenarnya. Sering, semua guru pernah lakukan. Ya. Nah, pertanyaannya apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu bentuk kerjasama dengan siswa,
di mana guru mengupayakan mengatasi permasalahan siswa. Tetapi solusi yang ditawarkan siswa itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan guru. Artinya guru bisa mendengarkan, bisa menuntun dia. Nah, langkah yang bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika siswa bermasalah, bisa kita kunjungi di rumahnya kalau masa daring atau didatangkan di kelas, lalu kita wawancarai. Menstabilkan identitas maksudnya di sini kita pada saat siswa hadir langsung kita biasa. Aku bilang memang tadi, jangan aku begini, jangan aku begitu, aku bilang memang. Artinya apa? Kita tidak menstabilkan identitas. Ini juga sering saya lakukan. Tidak menstabilkan identitasnya. Kita harus stabilkan identitasnya ketika dia menghadap kepada kita dalam keadaan bermasalah. Jangan tambah bebannya dia. Katakan kepada dia, namanya manusia biasanya tidak luput dari kesalahan. Mari kita refleksikan diri kita bahwa kita ini pernah SD juga. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh siswa tidak pernah Anda lakukan? Kan ada yang lebih parah lagi. Dan kita perlu memahami bahwa di usia anak SD itu adalah usianya bersalah. Guru itu sisa menuntun. Ya, belum sampai misalnya duduk langsung dapat kalimat yang wow buat dia. Bilang memang berapa kali mau begini. Nah, ini kita perlu menstabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Ya, berikan dia kalimat. Tidak usah nak terbebani, setiap manusia itu ini. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, seperti apa yang dilakukan validasi tindakan yang salah? Ketika anak itu menghadap kepada kita, selain menstabilkan identitasnya, ya, semacam memberikan motivasi, kita juga menanyakan, nah, kenapa sampai hari ini tugasku belum masuk? Apa yang menyebabkan? Nah, lalu dia katakan, Pak, yang menyebabkan itu saya HP yang saya pakai itu cuma satu. Apakah kita persalahkan anak dengan situasi yang ketidakmampuannya dia? Tentu saja tidak. Tetapi yang dilakukan oleh guru ketika memberikan proses yang seperti itu, nah, bagaimana solusinya supaya bisa masuk di tugas kita? Pak, bagaimana Pak kalau tidak kufoto misalnya tugasku, kutulis misalnya baru kubawakan? Bagaimana nak? Apakah kita sepakat? Lakukan lagi kesepakatan. Ya. Kemudian menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Kesepakatan kelas ya. Ya. Ya, bahwa tugas itu misalnya kalau tidak masuk, ya akan berdampak juga kepada diri kita. Ya. Artinya minim sekali ilmu yang kita peroleh. Seperti itu. Nah, seperti apa bentuknya restitusi? Saya bisa melihatkan sedikit. Restitusi yang saya buat ini mohon maaf ya, tidak sempurna ya. Tidak sempurna, ada restitusi yang saya. Iya, jadi memang posisi saya Bu. Menyegarkan. Iya. Yang pendamping soal materi kayaknya gimana ya? Tidak pernah ngejar itu. Iya ini ya. Restitusi ya. Ini cuma contoh saja, saya buat sedikit gambarannya. Tapi ya banyak juga rekayasannya. Nah ini skenario yang saya buat ya. Yang pertama membuat kesepakatan terkait jadwal pertemuan. Jadi saya hubungi dulu, kemudian menyusun daftar. Maaf ya, salah ketik. Daftar pertanyaan, menanyakan kabar murid, mengingatkan kembali kesepakatan kelas, refleksi murid, mengungkapkan masalah murid. Nah, ya ini saya buat saya buat dulu janjian seperti itu. Nah,
biasanya kan susah janjian kalau ya. Ini contoh saja ini secara daring. Janjiannya sekarang. Seperti ini. Cuma agak kecil. Dianggap ini di rumahnya ketemu gua. Padahal janji ya. Padahal di UKS ketemunya. Di ruang tunggu ketemu. Dikasih tunggu. Ini tidak. Iya, ada. Seperti itu Bu yang saya lakukan ya. Jadi yang pertama saya berikan motivasi saja bahwa setiap manusia itu tempatnya bersalah. Ya, jadi memulihkan identitasnya dia. Kemudian setelah itu yang saya lakukan adalah bertanya, mengapa? Menggunakan kata mengapa tugasmu, mengapa kau pukul temanmu misalnya. Nah, ketika kita menyimak apa yang menjadi alasan siswa, lalu disitulah guru menawarkan solusi. Bukan guru, solusinya datang dari guru. Kita dulu mendengarkan dulu solusinya dari siswa. Karena tentu saja, kenapa harus didengarkan siswa? Karena tentu saja ada alasannya siswa itu melakukan. Rata-rata kita memponis siswa biasa tanpa mengetahui. Siswa tidak datang misalnya langsung dikasih hukuman. Padahal ada sesuatu kejadian. Kemarin ini kita diskusi sampai menjelang saya malam-malam tadi tentang seorang guru misalnya karena dia pakai sepatu putih lalu dihukum sama gurunya. Saya katakan itu tidak tepat. Seharusnya yang dilakukan oleh seorang guru itu menanyakan dulu apa yang menyebabkan. Kalau misalnya dia lupa pakai sepatu hitam karena keadaan lupa, saya kira itu tidak perlu ada hukuman, lebih memahami. Ya. Tetapi kalau sudah misalnya ditahu alasannya dia lakukan lagi, tidak salahnya juga ada konsekuensinya. Ya, saya pernah begitu, saya pernah berada di posisi yang salah juga. Saya pernah kayak menghardik siswa saya biasa, menegur. Ternyata siswa saya selama ini dia tidak kerja juga. Setelah saya telusuri, ternyata dia kerja semua di rumah yang tulis, walaupun tidak dia kirim lewat HP. Dalam pemikiran saya, biasa saya tegur. Ketika saya ketemu sama dia, minta maaf Pak, selama ini saya tulis di buku. Jadi intinya ketika kita memutuskan sebuah perkara atau mencarikan sebuah solusi, ketahui dulu apa masalahnya. Ya, jangan kita langsung memvonis sesuatu. Ya. Pertama, kalau ada kehilangan benda, pasti yang terpilih pasti yang sering mencuri. Tapi bagaimana nih kalau kesempatannya dia pada waktu itu bukan yang mencuri dia? Pasti begitu. Susah sekali, susah memang. Tapi ingat, ketika kita salah dalam melakukan tindakan, itu akan terekam juga. Pernah kan tulis Pak Guru? Iya. Ya saya pernah membuat sampai ada juga kejadian dulu seorang siswa misalnya mengambil uangnya misalnya gurunya. Nah terkadang kita menduga-duga biasa, oh isi ini pasti ambil. Nah ini kesempatan ambil. Ini tadi keyakinan restitusi ya. Ada yang mau ditanyakan di sini Pak? Untuk restitusi cuma satu mungkin. Oke, saya lanjut ya. Lanjut.
lagi aturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ya, keyakinan itu bersumber dari diri kita, ya, sehingga muncul sebuah motivasi untuk menerapkan kedisiplinan itu sendiri. Nah, maka lahirlah sebuah budaya. Ingat, budaya positif itu tidak instan, itu proses. Nah, sebelum mungkin ada sedikit kali kabut, minta maaf, bisa diisi nanti kami sama rekan-rekan yang lain berdasarkan videonya. Nanti saya putarkan video untuk yang ini dulu, LK untuk gunakan dulu ya. Bisa berapa ya? Dua saja ya. Dari mana? Yang 4. 2 bisa aja Pak. Kita dulu. Nanti sebentar saya lihat videonya. Ini masih ada satu. Kita di sini saja. Kalau kita mau kita mau berlari kita perwakilan kelompok misalnya membacakan, boleh kita tolong serius. Nanti dilakukan. Ya silakan mungkin kami karena videonya merekam ya, silakan. Ya Ibu Sri, ya silakan dibacakan saja. Kelompok mis saja. Satu mis saja. Karena masih ada tugas satu lagi. Ya bacakan mungkin. Ya. Bacakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam satu kalimat, saya tidak akan. Jadi Bu. Jika nanti pada saat membaca ada sesuatu ya, silakan diskusikan mungkin ya. Sesuatu yang berbeda. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Terima kasih.
Ya, silakan. Baca jaga mungkin. Kalau yang saya tanggapi di sini Pak, lari yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BPK, menurut kelompok yang di sebelah adalah konsekuensi. Tapi kalau menurut saya adalah hukuman. Ya. Kenapa? Karena otomatis yang lari keliling lapangan itu temannya sendiri yang bilang pasti dia ribut temannya karena dia terlambat. Berarti ada rasa hukuman kepada anak itu sendiri. Makanya saya katakan tadi antara konsekuensi dengan hukuman itu kayaknya agak berat untuk dibedakan. Iya. Berat dibedakan. Karena kapan-kapan anak-anak itu merasa malu pada dirinya, itu berarti termasuk merasa dihukum. Iya, merasa dihukum. Sementara padahal niatnya guru untuk seperti itu bukan hukuman Pak, bukan hukuman, hanya konsekuensi. Artinya bagaimana supaya anak itu bisa menyegarkan badannya sendiri dengan catatan suruh mengelilingi 2 kali lapangan basket. Tetapi karena anak-anak itu merasa malu karena yang lain tidak dikasih keliling lapangan, sementara dia otomatis dia merasa dihukum sehingga merasa hukuman bukan konsekuensi. Jadi perlu diketahui ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Pak Haji, bahwa konsekuensi itu artinya ada tindakan guru yang dilakukan kepada siswa berhubungan dengan peristiwa yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya apakah ini konsekuensi? Ya, kecuali nanti guru olahraga yang melakukan, itu ada hubungannya. Kalau guru olahraga, ya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia mempermalukan siswa. Ya. Nah, walaupun kita niat kita istilahnya tujuannya untuk bukannya, tapi intinya di sini kita kembalikan ke perasaan siswa. Ya seperti itu. Malu. Nah, kecuali nanti pada saat Pak Haji, kita lihat di sini Pak Haji ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa menjadi tadi hukumannya, karena bisa saja yang dilakukan ini bukan guru olahraga, tidak ada hubungannya. Nah, sementara lari mengelilingi lapangan basket, ya kebetulan pelajaran waktu itu adalah PJOK, berarti dia masuk konsekuensi karena relevan. Nah, misalnya ketika saya menumpahkan siswa menumpahkan misalnya air di meja, air tanpa disengaja, kira-kira ketika kita menyuruh siswa menyapu di luar atau lari mengelilingi lapangan, apakah ada hubungannya? Tidak ada, maka itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya. Kalau itu ada. Nah, contoh, dia mencoret-coret bukunya siswanya, bukunya misalnya bukunya temannya dia coret-coretin. Solusi yang ditawarkan guru adalah berlari. Hukuman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Seharusnya apa Pak? Dia mengganti bukunya yang dicoret. Jadi ada hubungannya antara perbuatan dengan ganjaran yang diberikan. Ya seperti itu Pak. Cuma masalahnya begini Pak, sebagaimana apa yang disampaikan tadi, maaf kalau kita berbicara masalah konsekuensi dan hubungan ini, sebenarnya yang ada hubungannya istilahkan bukan seperti tadi. Tetapi kalau kita kembali lagi, karena mungkin kita tidak tahu hatinya anak-anak bagaimana, apakah merasa konsekuensi bagi dirinya ataukah hatinya merasa luka karena dia malu keliling itu karena hanya 10 menit saja terlambat disuruh keliling lapangan. Nah ini
Makanya bilang Hasanah tadi Tuhan kami yang tahu. Iya, karena kita tidak tahu dalamnya laut boleh diukur, hatinya orang kita tidak tahu. Nah, ini yang berat. Jadi makanya saya bilang suka sekali. Kemudian masalah kita selalu memberikan motivasi penguatan anak-anak itu. Sementara kita tahu di antara anak kita di sini ada lebih 243 orang, karakternya tidak sama, Pak. Ada anak-anak yang betul-betul mau dengan penelitian dengan profesor ini dari pendidikan, ya. Ada yang memang anak-anak nanti literasi baru bisa ngomong. Iya. Ya sebagaimana yang biasa disampaikan kepada sekolah, bahwa anak khusus saja dengan anak sulung itu karakternya tidak sama. Nah, ini masalahnya kita dulu di sini. Nah, itu kendalanya kita dulu di sini. Jadi kita sepertinya ya, kalau sampai hari ini dan sampai sekarang ini antara konsekuensi dengan hukuman itu masih sulit. Kemudian antara memberikan penguatan anak-anak itu menstabilkan identitasnya itu agak berat. Karena anak itu tidak sama, Pak. Tidak sama karakternya. Memang ada mau disayang-sayangi, ada mau dirangkul, mau dia apa sehingga bisa menjadi orang yang baik. Tetapi memang ada orang yang kebal. Karena pendidikannya di rumah memang seperti itu, Pak. Iya, didikannya di rumah. Kalau orang nakal baru mau sayang-sayangi atau lain tetap begitu menurut saya sendiri. Saya alami selama jadi guru, jadi Pak. Bahkan apa yang disampaikan kepala sekolah biasa di kalau ada arahan dari setiap hari Senin itu ada siswa seperti itu dari saya katakan sudah dipukul berbekas bahkan berdarah, tapi bisa menjadi anak yang baik. Bahkan setelah menjadi anak yang baik, bukan dendam yang ada di hatinya, bahkan dia merasa bersyukur, berterima kasih sekali sebenarnya kita Pak saya jadi orang apa. Berarti tidak selamanya itu hukuman dikatakan tidak bagus. Yang penting jangan terlalu merusak. Apalagi sekarang ada batasnya tuh. Karena sekarang kalau anak selalu manjakan terus, ya kadang-kadang terjadi lapor di polisi. Bayangkan sekarang, makanya undang-undang yang seperti ini. Terima kasih banyak Pak sementara. Sengaja tadi tetapi bahwa yang ada hubungannya konsekuensi, tapi sengaja saya mengangkat. Kalau saya tidak, kasih. Jadi intinya di sini kita sebagai guru kalau bisa secara humanis yang kita lakukan maksimalkan secara humanis. Artinya sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin walaupun ya kita istilahnya baik, tapi kita kembali dulu kepada undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Ini juga itu yang membuat kita juga membatasi kita dalam mendidik. Ada aturan itu pedoman kita. Jadi jika perlu dilakukan secara humanis sebaik mungkin, mengapa tidak kan? Iya. Kemudian kita lanjut lagi, ini ada terakhir ini Pak ya. Perhatikan videonya, saya akan bagikan ini satu saja sebagai sampel satu, bisa didiskusikan. Tapi silakan perhatikan, ada refleksi budaya. Di situ Dari ini ada dua sekolah ya. Bagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Di sekolah A. Kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku yang pakai dong berarti. Aku kan nggak mau pakai supaya dapat kerjaan guru. Jadi ini sekolah A ya, sekolah B. Mari kita lihat bagaimana budaya positif yang ditanamkan.
perbedaan yang Anda lihat pada kedua cara guru tersebut dalam melibatkan siswa? Kita tahu tadi ya. Kemudian yang siswa pertama itu di sekolah A itu ada target yang dia harus capai ya. Iya. Kemudian yang kedua, menurut Anda bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama? Bagaimana kelas kedua? 4. Dari kedua kelas tersebut, kelas manakah yang menciptakan budaya positif dan mengapa? Salah baca. Ya, oke. Bisa mungkin perwakilan kelompok mungkin menceritakan dulu ya. Bisa kita ceritakan secara dulu video yang tadi. Ya, silakan. Untuk saya, apa perbedaan yang Anda lihat pada kedua cara guru tersebut dalam melibatkan murid? Kalau video pertama itu dia langsung memerintah, dia langsung memerintahkan muridnya. Kalau sekolah B, yang video kedua itu, dia memang melibatkan murid dengan dia juga memerintahkan muridnya, tapi dia memerintahkan muridnya melihat keadaan sekolahnya. Jadi tanpa harus langsung menyuruh siswanya membersihkan, tapi yang pertama kan dia langsung disuruh besok ada rumah kebersihan, jadi harus bersih. Artinya inisiatifnya dari guru. Iya. Kalau kedua dia biarkan dulu anak muridnya yang lihat keadaan sekolahnya, keadaan kelasnya, bagaimana menurut mereka. Setelah mereka melihat, mereka disuruh mengungkapkan pendapatnya, kemudian mereka disuruh juga untuk menciptakan solusinya. Jadi mereka guru B itu memang betul-betul melibatkan muridnya mencari apa masalahnya dan mencari solusinya. Berarti ide gagasannya tadi dari murid ya? Iya. Berdasarkan masalah tadi yang dilihat. Kalau guru akan langsung bersihkan besok Bawa ini ya. alat ini. Kita mau kerja bakti. Nah, karena ada rumah kebersihan. Kedua, menurut Anda bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama? Mungkin kalau kelas pertama merasa diperintah, wajib. Jadi besok pasti dia takut besok harus bawa ini. Tapi besok kita harus membersihkan. Biasanya anak kalau disuruh membersihkan kan, nggak ada saja anak yang sampai malas atau apa. Ada yang merasa besok datang ke sekolah deh disuruh membersihkan. Biasanya ada seperti itu. Biasanya kalau keadaan kita kan biasa begitu. Jadi terasa terbebani ini. Iya, terasa terbebani. Jika menurut Anda bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua? Senang. Dia merasa bertanggung jawab karena melihat kelas kita kotor. Kemudian ini bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab. Kalau kita kelas kotor, mari kita bersihkan bersama. Dan kita besok satu rumah kebersihan itu kita bisa menang. Karena mereka merasa bertanggung jawab. Jadi tidak terbebani karena dia melihat sendiri keadaannya dan gurunya juga tidak memaksa karena memberikan apa misalnya cuma mengarahkan saja anak-anak tersebut yang merasa jadi mereka merasa bertanggung jawab bukan merasa terbebani. Dari kedua kelas tersebut kelas manakah yang menciptakan budaya positif? Ya pasti kelas B menurut saya. Mengapa? Karena mereka memberikan membuat anak itu merasa tidak terbebani tapi merasa bertanggung jawab. Ya, menurut saya itu Pak. Kasih. Langsung saja ditanggapi jika ada yang beda mungkin sama
menciptakan budaya positif yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberikan stimulus bagaimana siswa itu sadar. Bukan dia lakukan karena takut, tapi atas muncul kesadaran itu sendiri. Tapi bagaimana memunculkan kesadaran? Banyak indikator yang perlu dilakukan oleh guru. Guru memposisikan diri sebagai apa, dan guru perlu juga menjadi teladan. Itu juga. Jadi banyak. Jangan istilahnya menyuruh siswa rajin dan sementara guru juga malas. Kira begitu Pak. Mungkin masih ada ditanyakan sebelum saya tutup Pak. Tiga saja. Mungkin.